warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Noviana Gustiwinata, bisa antum panggil sehari-hari dengan nama Zahnovi. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak Ustazah semuanya, kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 8 dengan materi teks berita. KD yang akan kita pelajari hari ini adalah 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks berita. Dimana setelah antum menyaksikan video pembelajaran ini, saya harapkan antum mampu memahami teks berita dan menentukan jenisnya, ciri-cirinya, dan unsur-unsur yang ada dalam teks berita tersebut. Selamat menyaksikan. Baik anak sahabat, kali ini kita masuk pada pengertian ya. Berita berasal dari bahasa Sanskerta yaitu virit, yang memiliki arti terjadi, ada, kejadian, atau sesuatu yang sedang terjadi. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita singkat dengan KBBI, teks berita memiliki makna suatu laporan tentang suatu peristiwa yang di dalamnya termasuk kepentingan umum dan dibagikan melalui media massa atau elektronik seperti majalah, radio, televisi, dan internet. Nah, kira-kira dari dua pengertian dasar tadi sudah bisa kita simpulkan bahwa teks berita ini adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat suatu kejadian atau peristiwa yang aktual dan faktual. Baik, selanjutnya tadi kita sudah bahas masalah pengertian. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri dari teks berita. Di awal pengertian sudah ada loh ternyata ciri-ciri dari teks beritanya. Kira-kira apa saja ya? Bagus, ada kata aktual dan ada kata faktual. Pintar. Nah, ciri-ciri dari teks berita ini ada 6. Yang pertama faktual, yaitu menyangkut tentang kejadian yang sebenarnya. Yang kedua bersifat aktual, baru saja terjadi. Yang ketiga unik atau menarik, berita harus dikemas secara asik, secara apik agar mampu menarik perhatian si pembaca atau si pelihat. Kemudian sistematis dan lengkap sesuai dengan urutan atau struktur yang ada. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar masalah struktur. Kemudian seimbang atau bersifat netral, tidak boleh memburukan satu pihak manapun. Yang terakhir harus komunikatif, menggunakan bahasa yang mampu dipahami. Selanjutnya kita masuk kepada jenis. Jenis dari teks berita ini ada 5. Ada straight news atau yang disingkat straight news, maaf ya, straight news yang disingkat dengan berita langsung. Berita itu singkat, padat dan jelas. Kemudian yang kedua ada deep news, kajiannya mendalam. Kemudian ada investigation news, berasal dari penyelidikan atau penelitian dari pihak-pihak tertentu sesuai dengan sumber-sumber yang akurat. Yang keempat ada interpretative news, sesuai dengan pendapat dari para penulis. Dan yang terakhir opinion news, pendapat dari para ahli atau para pakar. Baik, selanjutnya masuk kepada unsur dalam teks berita. Di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kata adik simba. Pada sehari-hari unsur teks berita ini kita kenal dengan kata what, mencakup kata apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Pada unsur what yang harus ada dalam teks berita itu merangkum atau menceritakan tentang kejadian apa yang terdapat dalam suatu berita. Kemudian unsur where atau di mana menyangkut atau ada di dalamnya tempat kejadian dari suatu peristiwa tersebut. Unsur when atau yang kita kenal dengan kapan menyangkut tentang waktu kejadian yang ada dalam berita tersebut. Selanjutnya who atau siapa saja tokoh atau orang-orang yang terdapat dalam teks berita tersebut. Ini harus ada ya. Kemudian unsur why, mengapa, berarti di dalamnya ada proses alasan atau sebab dan akibat. Dan yang terakhir adalah unsur how atau bagaimana, menjelaskan suatu berita itu secara rinci. Baik anak-anak saudara semuanya, tadi kita sudah tahu masalah pengertian, ciri, jenis, dan unsur. Agar antum jauh lebih paham lagi, mari sama-sama kita perhatikan contoh dari teks berita berikut ini. Baik anak-anak ustazah semuanya, ini adalah salah satu contoh dari teks berita
dengan judul Jangan Sampai Jadi Kuli di Negara Sendiri. Perhatikan teksnya dan baca dengan teliti. Teks ini terdiri dari 4 paragraf. Untuk selanjutnya, antum silahkan mencari unsur-unsur yang terdapat dalam teks tersebut berupa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik anak-anak ustazah semuanya, apakah antum sudah berhasil menentukan unsur-unsur dari teks berita tersebut? Lalu, sekarang mari kita bandingkan dengan slide berikut ini. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, unsur dari teks berita terdiri dari unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur apa yang terdapat dalam teks tersebut adalah pemberian motivasi kepada siswa Yayasan Perguruan Al-Azhar saat upacara pembukaan tahun ajaran baru 2018-2019. Kemudian unsur di mana terdapat dalam teks tersebut adalah Yayasan Perguruan Al-Azhar Jalan Pintu Air 4, Kuala Bekala, Medan. Unsur kapan dalam teks tersebut adalah Senin 16 Juli 2018. Unsur siapa dalam teks tersebut adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sabrina, dan siswa Yayasan Perguruan Al-Azhar. Unsur mengapa yang ada dalam teks tersebut adalah pemberian motivasi kepada siswa Yayasan Perguruan Al-Azhar terjadi karena Sabrina khawatir dengan kondisi generasi muda yang tidak unggul dan tidak berkompeten. Yang terakhir adalah unsur bagaimana. Bisa kita lihat dalam teks tersebut, pemberian motivasi kepada siswa Yayasan Perguruan Al-Azhar berjalan dengan lancar. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari, di mana teks berita adalah teks yang melaporkan suatu kejadian atau peristiwa yang memuat informasi mengenai sesuatu yang di-share melalui atau dibagikan melalui media massa dan elektronik. Kemudian, ciri dari teks berita adalah aktual, faktual, unik, sistematis, seimbang, dan komunikatif. Jenis dari teks berita itu sendiri ada 5, ada berita langsung, mendalam, penyelidikan, interpretasi, dan opini. Poin yang terakhir adalah unsur dari teks berita memuat kata what, where, when, who, why, dan how, atau yang kita kenal dengan adiksimba. Baik anak ustazah semuanya, ustazah harapkan dari video kali ini antum bisa memahami pembelajaran kita dengan baik. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah ustazah berikan. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.